Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Ali. Beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Jadi Ali ini di saat orang minta wiridan, minta amalan, Ali kan orang spesial, udah saudara, sepupu, mantu, maka dia punya akses yang tidak dipunyai akses oleh orang lain. Apa kata dia, ya Rasulullah, beli dong jalan tol kepada Allah. Udah jalan tol ashal, lebih mudah, bahkan arfa darajatan, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Lalu apa kata Nabi? Aksiru min dzikrillah, banyak-banyak aja zikir Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Rasulullah, kalau itu saya tahu, banyak-banyak zikir saya tahu. Caranya gimana? Lalu dikatakan oleh Nabi, nah muncullah di situ teknik thariqah. Maka Nabi ajarkanlah, di situ dibuka, ghammid ainaik, wahai Ali, pejamkan matamu. Jadi kalau zikir-zikir yang berthariqah itu pasti pakai pejam mata. Lalu bagaimana caranya? Talqin. Talqin sama siapa? Ya cari guru yang silsilah keilmuannya bersambung kepada Rasulullah. Udah itu aja Pak, itu GPS-nya. Bagaimana caranya zikir supaya nyambung antara lisan, pikiran, sama qalbu? Itu harus digabung dan ada orang yang menggabungnya Pak, itu namanya talqin. Harus ada ahli talqin zikir yang dia juga sudah bergabung kalimahnya, lisan dengan qalbunya. Lalu dibimbinglah Bapak untuk membaca hal yang sama. Ketemu secara fisik iya, tapi ada hubungan batin, qalbunya nyambung. Kalau udah nyambung, maka yang dibaca oleh gurunya terbaca oleh muridnya. Itu namanya talqin. Ditalkinkan, dibimbingkan, disuapkan, diajarkan cara memakan kalimah itu masuk ke dalam kolbu, diajarkan cara menanam kalimah ke dalam kolbu. Guru ini disebut mursyid. Mursyid ini dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, dapat ijazah dari mursyid sebelumnya, terus sampai kepada baginda Rasulullah SAW, bersambung ijazahnya kepada baginda Nabi. Maka tidak ada zikir di dunia ini kecuali jalur silsilah zikirnya melewati Sayyidina Ali. Saya ijazahkan satu salawat dibaca dalam hati. Coba sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salam atas engkau, salam rindu atas engkau, wahai ayah ruhani kami. Terimalah kami menjadi anak-anak ruhanimu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Itulah makna ayat, setelah aku ciptakan tubuh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam tubuh itu rohku, ruhullah Ahmad. Maka sumber ruh yang ada dalam diri ini bersumber dari ruh Ahmad. Maka kita ini adalah pecahan daripada ruh Ahmad. Kalau ruh ini bersumber dari Ahmad, tubuh ini bersumber dari ibu, maka kita sebut ibu kita ibu karena badan ini keluar dari badannya, ruh kita keluar dari ruh Ahmad. Maka ulama kita ahli ma'rifat memberi istilah Ahmad ummul arwah, Ahmad ummur ruh. Ahmad adalah ibunya sekalian ruh. Jadi kalau berselawat katakan, salam atas engkau wahai Sayyidina Ahmad, dari engkaulah ruh kami bersumber, engkaulah induk daripada ruh kami. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku, terimalah aku menjadi anakmu. Kita ini anak-anak Rasulullah SAW. Inilah rahasianya. Kenapa Rasul SAW ketika dilempar oleh orang Taif tidak balas dengan doa kualan? Beda dengan Nabi Nuh, beda dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka Allah mengatakan, ya Allah hancurkan saja umatku. Tapi lain dengan Rasulullah, beliau memandang semuanya anak-anakku, semuanya anak ruhku. Tapi ruhani Nabi lebih tua dari Nabi Nuh. Ruhani Nabi Muhammad itu induknya ruh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tidak sanggup melewati kemuliaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah ayah ruhani, ibu rohani mendoakan kehancuran bagi anak-anaknya? Tidak mungkin. Itu mungkin ayah ibu lagi lupa diri. Kolbu ini punya channelnya dua, satu ke alam batin, aksesnya ke ruh, bernama rasa, zauq. Ya. Lalu ada yang dia berkaitan dengan sesuatu yang kritis, analog, disebut fikr, ya, akal. Allah memberi kita dua itu, maka antum coba kenali Allah dengan dua metode ini. Untuk akal, akal itu hanya bisa menerima sesuatu yang sudah pernah dia lihat atau yang bisa digambarkan. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu
wa ta'ala secara akal. Tidak dapat dicapai oleh pandangan. Untuk mengenal Allahnya level akli, maka hanya bisa dengan analog sifat. Itulah rahasianya kenapa muncul sifat 20. Kalau mengenal secara akliyah, yaitu mampu memahami perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk, sudah cukup. Seseorang disebut muslim ketika dia mempersaksikan bahwa dia menerima uluhiyahnya Allah SWT dan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salahnya dia tidak menjalankan syariat Islam. Itulah yang cerita. Ya, dia percaya saja itu sudah cukup disebut sebagai mukmin. Karena aslul iman tasdik bil qalbi. Dasarnya ilmu iman adalah tasdik di dalam qalbu. Apa dalilnya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Semua orang merugi kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Satu amal qalbu, satu amal zahir. Orang yang menjalankan dan mengenal Islam dengan kecerdasannya, dengan kesadaran utuhnya, itu lebih terpuji daripada orang yang menjalankan syariat Islam dengan terpaksa. Jadi secara ilmu akidah, orang ini sah disebut mukmin. Ahlus sunnah terjadi perbedaan definisi apa itu qadar dan qada. Ada yang mengartikan qada itu yang azali, belum terjadi. Ada yang sebaliknya, qadarlah yang dianggap yang belum terjadi. Tapi terlepas dari itu, saya lebih memilih bahwa qada adalah kehendak azali tapi belum terwujud dalam dunia zahir, tapi qadar sudah terjadi. Nah, namun qadar itu sendiri maknanya umum, bahwa qadar itu mencakup qada dan takdir itu sendiri secara umum ya. Pisah-pisah baru ada istilah qada dan qadar. Dalam hadis tentang iman, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Tidak disebutkan di situ qada. Nah, berarti qadar di situ mencakup makna qada. Engkau percaya terhadap takdir baik dan buruk. Nah, maka takdir di situ termasuk di dalamnya makna qada. Nanti sakaratul maut yang sakitnya beribu-ribu kali lipat. Jadi mumpung teman-teman kita belum sampai di tahapan itu, coba sekarang dicari ilmu ma'rifat zauq itu, merasakan Allah yang ada. Kalau akal, tetapkan percaya Allah ada. Kalau zauq di qalbu, merasakan dia ada. Ada kalimat Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Maka ketika sampai misalnya di qiyamu binafsi, aku tidak pernah bisa bergantung kecuali kepadanya. Nah, itu dirasakan. Ada rasanya nanti. Sampai nanti ke sifat hayyu qayyum ya. Allah Maha hidup, kita bersumber dari sini. Dan itu bisa dirasakan dengan teknik-teknik qalbiyah ruhaniyah. Dalam hadis la yughayyirul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Jadi teman-teman semua, Allah itu menentukan sesuatu yang kita sebut takdir. Takdir itu artinya ukuran sesuai dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu punya hak mutlak yang disebut sifat jaiz. Sifat jaiz inilah nanti yang bisa kemudian merubah sesuatu ketentuan yang belum ia tunaikan. Contohnya, besok kita ngapain? Kan belum jelas. Dengan orang berdoa, disitulah Allah menitahkan perubahan dalam hak azalinya. Takdir yang disebut qada atau takdir mu'allaq itu bisa berubah. Belum terjadi. Tapi takdir yang sudah mubram, yang sudah terjadi kemarin, contoh, apa sih saya terlahir sebagai orang suku A, suku B, itu yang disebut takdir yang kita sudah nggak bisa rubah. Qalbu kita punya channel kedua, yaitu ke dalam ruh. Itu yang ditiupkan tadi ke dalam janin kita. Karena ruh ini bukan di sini, kampungnya alamul amr. Alam azali sana bisa langsung berinteraksi dengan sang peniup ruh, yaitu Allah. Rasa ada di situ, teman-teman. Nah, inilah yang kelebihan ahli-ahli qalbu. Apa nama dari ilmu ini? Namanya ilmu tasawuf. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan perang salib itu karena beliau berguru tasawuf kepada Qutb Al-Ban. Sekarang ilmu ini mau diberanguskan oleh mereka dan dianggap orang yang belajar tasawuf belajar kesesatan. Salahuddin nggak takut. Kenapa? Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si ulama ada dalam dirinya, karena dia hanya takut kepada Allah. Inilah indikator seorang sudah mengenal Allah dengan ruhaninya. Kalau
kebanyakan kita mengenal Allah dengan akalnya. Akal ini suatu saat akan hilang. Saya ijazahkan satu sholawat, dibaca dalam hati. Coba sama-sama. As-salatu wassalamu alaika ya abati ya Rasulullah. Salam atas engkau, salam rindu atas engkau, wahai ayah ruhani kami. Terimalah kami menjadi anak-anak rohani-Mu. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Itulah makna ayat, setelah aku ciptakan tubuh, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam tubuh itu rohku, Ruhullah Ahmad. Maka sumber ruh yang ada dalam diri ini bersumber dari ruh Ahmad. Maka kita ini adalah pecahan daripada ruh Ahmad. Kalau ruh ini bersumber dari Ahmad, tubuh ini bersumber dari ibu, maka kita sebut ibu kita ibu karena badan ini keluar dari badannya, ruh kita keluar dari ruh Ahmad. Maka ulama kita ahli ma'rifat memberi istilah Ahmad Ummul Arwah, Ahmad Ummur Ruh. Ahmad adalah ibunya sekalian ruh. Jadi kalau berselawat katakan, salam atas engkau wahai Sayyidina Ahmad, dari engkaulah ruh kami bersumber, engkaulah induk daripada ruh kami. Salam atas engkau wahai ayahanda ruhaniku, terimalah aku menjadi anakmu. Kita ini anak-anak Rasulullah SAW. Inilah rahasianya. Kenapa Rasul SAW ketika dilempar oleh orang Taif tidak balas dengan doa kualan? Beda dengan Nabi Nuh, beda dengan nabi-nabi terdahulu. Mereka Allah mengatakan, ya Allah hancurkan saja umatku. Tapi lain dengan Rasulullah, beliau memandang semuanya anak-anakku, semuanya anak ruhku. Tapi ruhani Nabi lebih tua dari Nabi Nuh. Ruhani Nabi Muhammad itu induknya ruh Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh tidak sanggup melewati kemuliaan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah ayah ruhani, ibu rohani mendoakan kehancuran bagi anak-anaknya? Tidak mungkin. Itu mungkin ayah ibu lagi lupa diri. Kolbu ini punya channelnya dua. Satu ke alam batin, aksesnya ke ruh, bernama rasa, zauq. Ya. Lalu ada yang dia berkaitan dengan sesuatu yang kritis, analog, disebut fikr, ya, akal. Allah memberi kita dua itu, maka antum coba kenali Allah dengan dua metode ini. Untuk akal, akal itu hanya bisa menerima sesuatu yang sudah pernah dia lihat atau yang bisa digambarkan. Tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akal. Tidak dapat dicapai oleh pandangan. Untuk mengenal Allahnya level akli, maka hanya bisa dengan analog sifat. Itulah rahasianya kenapa muncul sifat 20. Kalau mengenal secara akliyah, yaitu mampu memahami perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk, sudah cukup. Seseorang disebut muslim ketika dia mempersaksikan bahwa dia menerima uluhiyahnya Allah SWT dan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salahnya dia tidak menjalankan syariat Islam. Itulah yang cerita. Ya, dia percaya saja itu sudah cukup disebut sebagai mukmin. Karena aslul iman tasdik bil qalbi. Dasarnya ilmu iman adalah tasdik di dalam qalbu. Apa dalilnya? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Semua orang merugi kecuali orang-orang yang beriman dan amal soleh. Satu amal qalbu, satu amal zahir. Orang yang menjalankan dan mengenal Islam dengan kecerdasannya, dengan kesadaran utuhnya, itu lebih terpuji daripada orang yang menjalankan syariat Islam dengan terpaksa. Jadi secara ilmu akidah, orang ini sah disebut mukmin. Ahlus sunnah terjadi perbedaan definisi apa itu qadar dan qada. Ada yang mengartikan qada itu yang azali, belum terjadi. Ada yang sebaliknya, qadarlah yang dianggap yang belum terjadi. Tapi terlepas dari itu, saya lebih memilih bahwa qada adalah kehendak azali tapi belum terwujud dalam dunia zahir, tapi qadar sudah terjadi.
Nah, namun qadar itu sendiri maknanya umum, bahwa qadar itu mencakup qada dan takdir itu sendiri secara umum ya. Pisah-pisah baru ada istilah qada dan qadar. Dalam hadis tentang iman, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Tidak disebutkan di situ qada. Nah, berarti qadar di situ mencakup makna qada. Engkau percaya terhadap takdir baik dan buruk. Nah, maka takdir di situ termasuk di dalamnya makna qada. Nanti sakaratul maut yang sakitnya beribu-ribu kali lipat. Jadi mumpung teman-teman kita belum sampai di tahapan itu, coba sekarang dicari ilmu ma'rifat zauq itu. Merasakan Allah yang ada. Kalau akal, tetapkan percaya Allah ada. Kalau zauq di kalbu, merasakan dia ada. Ada kalimat Allah wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Maka ketika sampai misalnya di qiyamu binafsi, aku tidak pernah bisa bergantung kecuali kepadanya. Nah, itu dirasakan. Ada rasanya nanti. Sampai nanti ke sifat hayyu qayyum ya. Allah Maha hidup, kita bersumber dari sini. Dan itu bisa dirasakan dengan teknik-teknik qalbiyah ruhaniyah. Dalam hadis la yughayyirul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qada kecuali doa. Jadi teman-teman semua, Allah itu menentukan sesuatu yang kita sebut takdir. Takdir itu artinya ukuran sesuai dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah itu punya hak mutlak yang disebut sifat jaiz. Sifat jaiz inilah nanti yang bisa kemudian merubah sesuatu ketentuan yang belum ia tunaikan. Contohnya, besok kita ngapain? Kan belum jelas. Dengan orang berdoa, disitulah Allah menitahkan perubahan dalam hak azalinya. Takdir yang disebut qada atau takdir mu'allaq itu bisa berubah. Belum terjadi. Tapi takdir yang sudah mubram, yang sudah terjadi kemarin, contoh, apa sih saya terlahir sebagai orang suku B, itu yang disebut takdir yang kita sudah nggak bisa rubah. Kalbu kita punya channel kedua, yaitu ke dalam ruh. Itu yang ditiupkan tadi ke dalam janin kita. Karena ruh ini bukan di sini kampungnya alamul amr. Alam azali sana bisa langsung berinteraksi dengan sang peniup ruh, yaitu Allah. Rasa ada di situ, teman-teman. Nah, inilah yang kelebihan ahli-ahli qalbu. Apa nama dari ilmu ini? Namanya ilmu tasawuf. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengalahkan perang salib itu karena beliau berguru tasawuf kepada Qutb Al-Ban. Sekarang ilmu ini mau diberanguskan oleh mereka dan dianggap orang yang belajar tasawuf belajar kesesatan. Salahuddin nggak takut. Kenapa? Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si ulama ada dalam dirinya, karena dia hanya takut kepada Allah. Inilah indikator seorang sudah mengenal Allah dengan ruhaninya. Kalau kebanyakan kita mengenal Allah dengan akalnya, akal ini suatu saat akan hilang. Apa arti zikir, arti mazkur? Zikir itu wiridan, mazkur itu ma'rifatullah. Saya kalau sudah kenal yang saya sebut, jangankan 70.000, 100.000 pun saya jabanin zikirnya. Bapak kalau sudah kenal keuntungan yang diperoleh dari kerja di satu tempat, walaupun kena macet, jalanin nggak? Jalanin, karena sudah tahu untungnya kalau sekali sebulan dapat gaji sekian. Kenapa kita mau menjalani untuk urusan perut dan dompet bertahun-tahun? Kenapa untuk urusan kolbu Bapak nggak mau menjemput sampai ke seberang negeri? Tanda kalau tasdik belum ada. Tasdik itu aslul iman, pokok keimanan. Karena tasdik kurang imannya goyang. Maka zikir nggak pernah bergetar. Ciri-ciri orang berzikir surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Coba sebut nama Allah, bergetar nggak? Nggak bergetar, karena di kolbunya belum ada tasdik. Ustadz, saya kan udah syahadat. Itu syahadat. Persaksian, tasdik belum. Tasdik urusan kolbu.